Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ja'alna minal mukhlisin. Allahumma ja'alna minal muttaqin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Setelah kita memuji Allah Subhanahu wa taala serta berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga dan sahabat-sahabat sekalian, berikutnya ta'zim takrim penghormatan kepada seluruh guru, para ulama, pimpinan daya, pimpinan pengajian, guru majelis taklim, istimewa kepada panitia pelaksanaan majelis taklim Tastafi, lebih istimewa lagi kepada seluruh jamaah majelis ilmu, majelis zikir. Semoga Allah memberi keberkatan di atas kehadiran kita pada malam ini untuk melaksanakan pengajaran ilmu, juga zikir bermanfaat untuk masa depan kita dunia dan akhirat. Alhamdulillah, dengan takdir Allah, pada malam ini kita membuka judul pengajian untuk peran tasawuf dalam pembangunan bangsa. Dalam hal itu kita perlu mengerti dua hal. Pertama, berkaitan dengan tasawuf. Yang kedua, dengan konsep pembangunan bangsa. Bagaimana korelasi keduanya? Apakah tasawuf itu sesuatu yang sangat urgen sekali untuk menjadi bangsa yang kuat, bangsa yang eksis, atau ada sebagian mempersepsikan tasawuf pertama meninggalkan hal duniawi yang berakibat kepada lemahnya eksistensi di dalam persaingan duniawi. Ini sebuah persepsi yang sangat keliru kalau kita benar-benar mengerti persoalan inti dari tasawuf. Maka sekarang kita coba membahas hal yang paling mendasar dan paling inti, dan tidak mungkin kita bahas secara panjang lebar, itu butuh waktu lama sekali. Paling kita membahas nilai-nilai yang paling substansial, yang paling inti di dalam tasawuf, bagaimana korelasinya dengan pembangunan bangsa ini. Pertama, kita harus mengerti bahwa tasawuf adalah salah satu bidang ilmu yang menjadi misi daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satu misi yang penting dan terpenting di dalam misi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena tasawuf dalam arti yang sebenarnya adalah sebuah sikap dan perilaku tauhid yang menjadi manifestasi terjemahan dari tauhid yang ada di dalam hati. Pertama, kita tahu dalam sejarah perjuangan Rasulullah SAW
innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Itu semua kita sudah tahu. Hanya saja aku dibangkitkan untuk menyempurnakan akhlak. Dalam perjuangan Rasulullah masa-masa di Mekah hanya gencar mendakwahkan tauhid, sehingga tidak banyak persoalan-persoalan itu. Persoalan itu banyak setelah periode Mekah. Persoalan tauhid. Kita bertanya, apa kaitan tauhid dengan akhlak? Rasulullah mengatakan, innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Tetapi yang gencar perjuangan kita awal adalah persoalan ketauhidan, meluruskan ketauhidan. Ini pertanda bahwa antara tauhid dan akhlak sangat berkorelasi, dua hal yang tidak pernah terlepas. Beda dengan penafsiran akhlak dalam persepsi non-tauhid orang tidak beriman. Akhlak yang diperjuangkan oleh Rasulullah adalah akhlak yang merupakan manifestasi dari iman, sehingga akhlak ini semacam bentuk tauhid amal. Kalau tauhid yang diperjuangkan sebelum di awal periode perjuangan Rasulullah itu tauhid i'tiqad, artinya sebuah keyakinan yang dari situ akan lahir sebuah bentuk pemikiran dan perilaku yang menjadi manifestasi dari keyakinan itu sendiri. Artinya keyakinan dari tauhid. Seorang yang bersikap baik belum tentu berakhlak. Orang berakhlak pasti bersikap baik. Orang bersikap baik belum tentu karena tauhid. Maka berbeda antara sikap baik didasari oleh tauhid dengan sikap baik didasari oleh pertukaran kepentingan duniawi. Support sikap baik dan didasari oleh kepentingan duniawi itu bukan akhlak namanya. Tapi baik melayani pasiennya supaya langganannya lebih banyak, untuk menghasilkan uang lebih banyak. Kalau didasari untuk kepentingan menghasilkan uang lebih banyak yang itu melupakan kepentingan dirinya sendiri, itu bukan akhlak dalam Islam. Itu pertukaran kepentingan. Semua orang akan melakukan kebaikan untuk kepentingannya diri sendiri. Maka oleh karena itu pertama yang harus kita tahu bahwa dari tauhid yang benar, keimanan yang benar yang hidup di dalam jiwa seseorang akan memunculkan pemikiran yang baik dan perilaku yang baik. Itulah yang dinamakan dengan akhlak. Akhlak inilah yang menjadi orientasi utama di dalam tasawuf, sehingga inti dari tasawuf sebagaimana yang digambarkan oleh Imam Ghazali, dua hal ini yang perlu kita tahu persoalan yang paling inti, sehingga Imam Ghazali di dalam kitab wasiatnya, kitab Ayyul Walad, mengatakan summa'lam anna tasawuf khaslatani. Tasawuf itu dua perkara. Inti persoalan tasawuf dua perkara. Artinya tasawuf tidak pernah keluar dari dua perkara. Pertama, al-istiqamah. Yang kedua, sukun anil khalqi atau husnul khalqul. Istiqamah dan punya sikap yang baik di dalam
interaksi antar sesama makhluk. Dua, istiqamah adalah sebuah kekuatan yang ada di dalam jiwa yang berangkat dari keimanan. Apa arti istiqamah? Dan kapan istiqamah itu terjadi? Seseorang baru memiliki sifat istiqamah di saat dia punya kemampuan mengorbankan nafsunya untuk kepentingan diri. Adalah sebuah kemampuan yang tidak rentan dipengaruhi oleh nafsu, tetapi tetap pada konsep dan garis idealis dan siap yang mengorbankan perasaan nafsu. Selama manusia masih dipengaruhi oleh perasaan tanpa mampu mengontrol lewat pertimbangan yang didasari oleh ilmu dan agama, itu belum istiqamah. Sehingga Rasulullah, contohnya Rasulullah berdoa, ya Allah, berikan kepadaku kekuatan untuk adil di saat aku ridha dan di saat aku marah. Biasanya manusia punya sebuah sikap dan kecenderungan yang sering berbeda di antara situasi saat hatinya lagi senang dan hatinya lagi marah. Di saat hatinya lagi senang, akan lahir sikap dan perilaku yang baik, perasaan yang baik. Tapi di saat marah, berubah semuanya. Dia akan menghalalkan segala cara oleh dorongan-dorongan kemarahan dan kebencian. Orang yang istiqamah tetap pada sikap yang tepat dan benar dalam situasi bagaimanapun. Kapan itu baru ada? Di saat kita mampu punya kemampuan untuk mengorbankan perasaan dan tetap mengikuti pertimbangan yang didasari oleh ilmu. Itu istiqamah. Selama manusia tidak mampu mengorbankan perasaan, hanya mengikuti selera nafsu dan perasaan, omong kosong berencana untuk istiqamah. Sehingga sikap dan perilaku malah pemikirannya ditentukan oleh bagaimana situasi dan kondisi. Sehingga kenilipun yang bahasari lagi piye-piye dia balak pun tak bodoh yaitu darat tak memenuh tadi pemikirannya dan sikapnya jadi berubah. Di saat berada di tengah lautan, dia bernazar siap mengorbankan satu lembu. Kalau sudah berada di daratan, itu batal dengan sendirinya, membuat tidak istiqamah. Kenapa? Nafsunya sudah berubah lagi. Tasawuf akan melahirkan manusia yang punya komitmen yang tinggi, tidak gampang dirubah dan diobak-abrik oleh situasi dan kondisi. Sehingga dalam Al-Quran Allah berkata, alladzina amanu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihim malaikah. Dalam bangsa, sebuah bangsa yang kuat adalah bangsa yang punya komitmen, tidak rentan dan labil menghadapi situasi. Bangsa yang selalu bisa memakai kacamata kuda, tidak terpengaruh oleh suasana. Bayangkan
sifat tasawuf istiqamah, pasti akan menjadi bangsa yang kuat, bukan bangsa penipu dan pembohong, lidahnya tidak bisa dipercaya. Sulit sebuah idealisme, sebuah komitmen kita pertahankan tanpa kepribadian yang istiqamah. Inilah yang salah satu inti dan orientasi dan tasawuf itu sendiri. Akan menjadi bangsa yang jujur, akan menjadi bangsa yang tidak mengkhianati terhadap komitmen-komitmen dia. Karena manusia menyadari di saat miskin cita-citanya sudah idealis. Kalau saya kaya, saya akan beramal, saya akan melakukan ini, membantu itu. Kalau saya berpuasa akan begini, akan begitu. Tetapi ketamakan yang ada dalam jiwa akan menghancurkan komitmen itu. Orang yang istiqamah pasti tidak mampu dihancurkan oleh ketamakan. Berhadapan dengan uang, berhadapan dengan materi, hilang nilai idealis itu. Timbul semangat baik, timbul keinginan baik. Dulu memang benar bercita-cita seperti itu, bukan untuk membohongi, cuma kebenaran itu berubah karena tidak istiqamah. Maka orang tidak istiqamah itu, walaupun dia mau berbicara jujur, tapi masih tetap tidak bisa dipercaya. Komitmennya itu dirubah oleh sebuah situasi dan kondisi di dalam perjalanan. Itu yang pertama. Itu inti dari tasawuf. Di saat istiqamah, ridha Allah menjadi tujuan, syurga menjadi tujuan, selamat dari neraka menjadi tujuan, kuburan menjadi kebun syurga, menjadi sebuah perjuangan penting. Bagaimanapun berubah dunia ini, walau langit akan runtuh, tetap orientasi itu tidak tergoda oleh dunia. Itu pribadi istiqamah. Ini inti dari tasawuf. Yang kedua, husnul khuluq, bagus akhlak dengan manusia. Punya kepribadian, sikap dan perilaku yang menyenangkan manusia lain, yang bermanfaat kepada yang lain. Imam Al-Ghazali menafsirkan bagus akhlak di dalam interaksi antar sesama manusia, yaitu huwa alla tahmilan nas ala muradi nafsika, bal tahmilu nafsaka ala muradi ma lam yukhalifu syar'a. Bagaimana bagus akhlak? Jangan bahwa tidak engkau giring manusia untuk kepentingan dirimu, tapi engkau giring dirimu untuk kepentingan manusia. Jangan jadikan manusia yang lain untuk menghasilkan kepentingan nafsumu dan dirimu, tapi jadikan dirimu untuk kepentingan orang lain. Tidak pernah egois, tidak pernah punya mental kapitalis, sehingga hidupnya untuk bermanfaat kepada yang lain. Ini dia dari apa yang diucapkan Rasulullah, khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia terbaik itu manusia yang paling banyak manfaatnya kepada manusia yang lain.
Ukuran baiknya manusia, ukurannya sebaik apa, semanfaat apa dia kepada orang lain. Kecil manfaatnya kepada orang lain, bagi dia manusia kecil kebaikannya. Ini tercermin dari generasi awal Islam. Kita pernah tahu dalam sebuah sejarah sahabat, yaitu para orang-orang miskin, sahabat-sahabat yang miskin, fukara itu datang kepada Rasulullah mengadu tentang kemiskinannya. Apa yang dia yang sangat berbeda dengan pengaduan muslim-muslim yang miskin generasi akhir? Ya Rasulullah, kami diperintahkan oleh Allah untuk berlomba pada fastabiqul khairat, berlombalah kamu pada kebaikan. Kami memang orang yang selalu dalam hidup berlomba di dalam berbuat kebaikan, tetapi kami ada sebuah masalah yang membuat kami kalah di dalam perlombaan karena kemiskinan. Kalau kebaikan bermodalkan tenaga dan pikiran, kami masih optimis bisa berlomba. Pikiran sehat, tenaga juga ada. Kalau kebaikan-kebaikan yang bermodalkan pemikiran dan tenaga, kami siap, nggak bisa kalah. Tetapi kebaikan yang berlomba, yang bermodalkan harta, kami terkalahkan dengan orang-orang kaya. Kami cemburu melihat orang kaya berinfak, memberi sedekah. Kami tidak punya apa-apa. Mereka bersedih sekali, galau sekali. Kenapa? Karena dia tidak mampu memberi seperti orang kaya memberi. Tetapi dia tidak pernah galau di saat dia miskin. Dia tidak menerima, tidak pernah mempersoalkan mereka tidak menerima pemberian orang lain, tetapi dia mempersoalkan bagaimana supaya bisa kami memberi sebagaimana orang lain. Kenapa? Mereka berakhlak. Mereka ingin dirinya menjadi yang terbaik. Jalur mulia itu menjadi sufla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Di saat dia berada dalam posisi penerima, sebuah kesedihan dan kegalauan. Tidak pernah bahagia jadi penerima dan sangat bahagia menjadi pemberi, walaupun dia dalam posisi penerima. Adakah akhlak seperti itu yang terbangun di generasi akhir Islam? Bayangkan sebuah bangsa yang punya karakter seperti itu, bagaimana jadi bangsa itu? Bagaimana jadi damainya hidup ini? Yang kaya senang memberi, yang miskin tidak akan jadi predator dia, tidak membebani orang lain. Hidupnya sangat mandiri. Yang punya harta mandiri dengan kekuatan hartanya, yang miskin mandiri dengan kekuatan kesabaran. Pasti konflik itu tidak akan terjadi. Bukankah akan terjadi sebuah bangsa yang kuat dan kompak? Sebaliknya, di saat manusia hilang akal, dia tidak pernah berpikir bagaimana hadir bermanfaat kepada orang lain, tetapi bagaimana orang lain memberi manfaat untuk dia. Pasti akan menimbulkan rasa kecewa dan akan diteruskan oleh dendam. Pasti dengki dan permusuhan akan terjadi.
Kesatuan dan kekompakan pasti hilang oleh akhlak yang penuh dengan pertentangan kepentingan. Akhirnya kehancuran bangsa ini benar-benar bukan karena kemiskinan, tetapi karena miskin akhlak, bukan miskin hati. Kita tidak lebih kurang bahagia dan kaya ketimbang dengan generasi para sahabat. Kita tidak terlalu miskin ketimbang miskinnya para sahabat. Tetapi fukara sahabat menjadi pengukir sejarah dan pejuang Islam, terukir namanya sampai kiamat. Kaya dengan akhlak. Maka besar bangsa sedang mempertontonkan krisis akhlak yang tidak dipermasalahkan dengan krisis itu. Kita berbicara tentang krisis ekonomi. Kenapa generasi awal Islam ekonominya sangat terbatas, yang miskin lebih banyak, yang kaya juga ada, tetapi tidak menjadi bangsa yang lemah. Yang kaya benar-benar memberi bagi yang miskin. Yang miskin tidak pernah kecewa dan bermusuhan dengan yang kaya, karena kekayaan akhlak. Inilah pembenaran bahwa innamal umamu akhlaqu ma baqiyat wa innahum zahabat akhlaquhum zahabat. Kekuatan sebuah bangsa adalah akhlak dan moralnya. Jika akhlaknya hilang, maka hancurlah bangsa itu. Maka kita tahu, kita berbicara tentang keadilan, kita berbicara tentang penegakan kebenaran. Itu tidak akan terjadi pada bangsa yang rusak akhlak, bangsa yang tamak materialistis, tidak berakhlak, yang berfondasikan iman. Sayyidina Ali mengatakan, apa mau orang boleh tamak akan menghambat, menghalang tegaknya keadilan dan kebenaran. Sikap idealis akan hancur oleh ketamakan. Komitmen hilang, dihancurkan oleh tamak. Yang timbul hanya sikap kapitalis, malah menghalalkan segala cara mengorbankan kepentingan orang lain demi kepentingan diri. Ini pencerminan dari gagal tasawuf. Sehingga hilang kekuatan yang ada di tangan umat menjadi kekuatan bagi kebaikan-kebaikan, karena semua kekuatan berada pada tangan-tangan yang gagal akhlak. Gagal akhlak itulah gagal tasawuf. Gagal tasawuf itulah gagal akhlak. Coba bayangkan, di saat sebuah bangsa mayoritas saja, jangan semuanya, mayoritas punya perilaku, dia selalu memikirkan bagaimana hadir bermanfaat kepada orang lain, bukan memanfaatkan orang lain. Bayangkan bagaimana suasana sebuah bangsa, bagaimana kekompakannya. Sebenarnya ini yang membedakan antara umat Islam generasi awal dengan musyrikin. Musyrikin karena orang gagal akhlak, tahsabuhu jami'an wa qulubuhum syatta. Engkau melihat mereka itu bersatu pada hatinya berbeda, saling sedang bertentangan kepentingan. Tetapi kondisi itu yang terjadi di generasi Islam di akhir. Kita melihat mereka banyak seakan kompak, padahal antara mereka saling dengki, saling merebut kepentingan, saling menghancurkan. Padahal dia satu bangsa, satu agama. Kenapa? Ini pencerminan dari gagal akhlak. Maka urgen sekali kembali kepada konsep tasawuf. Jangan terjemahkan tasawuf hidup mengisolasi diri, hidup menghindar. Tasawuf itu hidup berbuat.
untuk memperbaiki semuanya. Begitulah kira-kira intinya tasawuf adalah dua hal yang paling esensi, yang paling substansial, yaitu pertama istiqamah, yang kedua husnul khalq. Istiqamah artinya sikap dan perilakunya selalu manifestasi daripada sebuah pertimbangan, hasil daripada sebuah pertimbangan, bukan hasil daripada dorongan nafsu. Perasaan tidak pernah menghancurkan pertimbangan. Pertimbanganlah menjadi sikap dan tindakan. Yang kedua, hidupnya berakhlak, selalu berpikir bagaimana dia menjadi bermanfaat bagi orang lain, bukan hidupnya bagaimana memanfaatkan orang lain untuk kepentingan pribadinya dan kelompok